Shalom, selamat malam. Kita bersyukur karena kita boleh ada dan akan memasuki minggu-minggu sengsara Kristus, dan kita akan memasuki minggu sengsara pertama. Karena itu dalam menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan, kita akan melakukan atau mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama. Sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Bapa dalam nama Yesus Kristus, di saat ini Tuhan kami menghampiri Engkau menaikkan syukur, kasih dan pemeliharaan bagi kami. Kami bersyukur karena sebagai umat Tuhan kami boleh memasuki minggu-minggu sengsara Kristus, dan kini kami ada di minggu sengsara yang pertama, di mana kami menghayati kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata lewat pengorbanan Kristus bagi kami. Pengorbanan-Mu membuktikan bahwa Engkau begitu mengasihi kami umat-Mu. Karena itu di minggu sengsara ini Tuhan, kami mau merenungkan bagian firman-Mu yang terambil dalam kitab Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Roh Kudus menolong kami dalam memahami firman-Mu di malam ini. Amin. Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua orang tentu pasti pernah marah. Marah karena ada penyebabnya. Ada orang yang marah tanpa sebab, tapi ada juga orang yang marah karena ada sebabnya. Marah itu bagian dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena marah terhadap sesama oleh karena ada penyebab, kadang dia bisa menjadi sesuatu yang mendendam atau menyimpan itu sehingga menjadi dendam. Marah terhadap sesama karena ada penyebab, kadang bisa jadi yang marah itu menyimpan amarahnya berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Ada juga orang yang marah tapi setelah itu tidak lagi. Nah, bagaimana dengan Yunus dalam bagian firman Tuhan ini? Kita tentu tahu bagaimana kisah dari Nabi Yunus. Yunus sangat kesal ketika orang-orang, bahkan Raja Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni kejahatan dan dosa mereka. Inilah yang membuat Yunus marah, karena dalam hatinya ia menginginkan Niniwe dihancurkan atau tidak diampuni, sehingga Yunus sangat marah kepada Allah. Nah, bagian dari apa yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini? Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menarik bagian ini untuk kita renungkan bahwa kita bisa taat secara lahiriah, tapi hati kita belum tentu sejalan dengan hati Tuhan. Sehingga terkadang kita marah dan hati kita belum siap untuk mengampuni dan belum siap belajar untuk tidak marah. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Karena itu melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita. Kita minta tuntunan kuasa Allah. Roh Kudus mengubah hati dan hidup kita agar kita betul-betul mengalami sukacita, betul-betul mengalami bahagia karena Roh Kudus yang menolong kita, melepaskan kita dari kepahitan hati kita. Jika kita marah, maka sama halnya kita menahan berkat Tuhan atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di bagian ini mari kita belajar supaya kita tidak lagi menyimpan amarah
minggu-minggu, bahkan sampai bertahun-tahun. Sebab itu, berhentilah marah dan belajarlah untuk mengampuni sesama kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu, mengajarkan kami supaya kami berhenti dari marah, supaya kami tidak menyimpan kemarahan itu berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan, karena itu akan menjadi kepahitan bagi kami dan tidak membawa sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami dijamah oleh kuasa Allah, supaya hati ini dipenuhi dengan pengampunan, dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan, dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga dengan kasih itu kami juga mau belajar mengampuni dan mengasihi sesama kami dengan tulus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di malam hari.